warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Keria Putri dengan NIM 2002-107. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk lagi pada mata kuliah manajemen humas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kegiatan public relation dan syarat menjadi praktisi public relation. Kegiatan public relation sebenarnya di lembaga manapun itu merupakan implikasi atau implementasi dari tugas PR untuk mencapai tujuan lembaga atau tujuan organisasi demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya, dan perannya sebagai seorang juru bicaranya organisasi secara menyeluruh. Pada hakikatnya, public relation atau petugas dari PR ini adalah mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua hal kebijakan atau segala sesuatu yang dimiliki dan memang seharusnya dipublish dan diketahui oleh publik lembaga dengan berbagai macam simbol yang barangkali bisa dimanfaatkan melalui komunikasi yang bentuknya bisa verbal dan non-verbal, atau berbagai event yang bisa dimanfaatkan oleh petugas-petugas dan praktisi PR dimanapun. Nah, pada prinsipnya, tugas utama atau kegiatan utama apapun bentuknya dari seorang praktisi PR selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi kepada dua hal, yaitu yang pertama dalam bentuk verbal dan yang kedua dalam bentuk non-verbal. Sebagian besar adalah pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR ini dalam hal menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers dan sebagainya. Sedangkan verbalisan ada jumpa pers, open house, presenter, dan lain sebagainya. Secara umum itu semua itu selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun mereka. Semakin besar organisasinya, semakin besar lembaganya, semakin banyak event dan kegiatan, khususnya dalam bentuk jumpa pers yang dimanfaatkan oleh praktisi PR. Sementara dalam bentuk komunikasi nonverbal itu meliputi berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset, apakah di dalam lembaga atau di luar lembaga, di tempat umum atau memang dipilih secara khusus dengan publik khusus dari lembaga yang dimaksud. Ada istilah main activity atau aktivitas utamanya. Menurut Ruslan, dia menegaskan bahwa main activity dari praktisi PR di sebuah lembaga itu ada yang pertama namanya sebagai komunikator. Public relation atau si praktisi PR ini seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung berkaitan dengan publik yang dimaksud. Artinya, mereka berperan sebagai version spoken. Yang kedua yaitu sebagai backupnya manajemen. Ini bisa dimaknai bahwa seorang PR-nya lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga, berapapun beratnya, seperti manajemen, promosi, marketing, atau kegiatan-kegiatan operasional lainnya, dan segala macam yang memang seharusnya ditempuh dan dilakukan dalam rangka mempromosikan produk, jasa, atau lembaga secara keseluruhan. Bahwa seorang public relation officer atau tugas PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Image matter, kalau harus dikembalikan lagi, bahwa petugas public relation officer harus mampu menjadi pencipta mereka yang punya kemampuan untuk menciptakan citra positif atau image positif dalam rangka mencapai atau membangun
reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk penghargaan dan target-target dari perusahaan atau lembaga yang dimaksud. Nah, ada beberapa tugas dari Public Relation Officer. Ini yaitu yang pertama seperti menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai macam kecenderungan, mulai kecenderungan perilaku dari publik, apakah itu publik internal ataupun publik eksternal. Jadi tugasnya mulai dari interpretasi sampai melihat bagaimana kecenderungan dari semua perilaku publik, karena ini menjadi indikasi dan masukan. Kemudian pada akhirnya semua hal itu didesain dalam sebuah catatan lengkap untuk kemudian direkomendasikan kepada manajemen atau pengambil keputusan. Bahkan menurut kecenderungan publik itu sebenarnya bisa diklasifikasikan oleh Frank Jeffkins menjadi 4 situasi, yaitu yang pertama ada yang tidak tahu tetapi mengetahui, yang kedua ada yang apatis dan ada juga yang peduli, yang ketiga ada prasangka tapi ada yang menerima, dan yang terakhir ada yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permusuhan, tetapi juga ada bagian-bagian yang memberikan simpati. Selanjutnya dari tugas Public Relation Officer ini yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan officer dalam kondisi yang manapun. Tugas ini menjadi sangat berat karena tugas PR atau humas dalam kaitannya dengan hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami. Dengan hal ini adalah saling memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati, saling memahami, saling memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati, dan dua-duanya bisa dilaksanakan sehingga yang satu bisa menerima dan memberi, begitu juga sebaliknya, saling memberikan dampak positif satu sama lain. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Tugas evaluasi terhadap program ini mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan luas. Dalam kegiatan Public Relation Officer atau praktisi PR ini di lembaga besar biasanya bisa melihat proses pekerjaan mereka. Ini bersifat skillless, artinya proses PR itu berjalan terus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada, tidak akan pernah berhenti meski orang yang bersangkutan sudah tidak sama di sana lagi. Artinya, program PR tidak pernah berhenti begitu tujuan program tersebut diselesaikan, tapi dia ibarat siklus akan terus berkembang dan terus-menerus akan begitu. Ada beberapa aktivitas dari Public Relation Officer, yaitu yang pertama, kondisi sederhana, proses pertukaran ide, pesan, pendapat, informasi melalui visualisasi, melalui lisan dan tulisan verbal dan non-verbal. Yang kedua, adanya publisitas. Publisitas itu adalah diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga ataupun perusahaan melalui tangan-tangan hebat mereka-mereka yang punya kepentingan dalam kegiatan publication melalui media tertentu. Jadi, mereka memanfaatkan media-media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, promosi. Promosi adalah aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk, perhatian dari publik, dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang menjadi standar dan tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk, terhadap orang, terhadap organisasi, terhadap kasus yang memang ini dipublish.
Yang keempat ada proses agent, dimanfaatkan melalui software stories. Selanjutnya yang terakhir integrated marketing. Fungsi dari PR adalah pendukung pemasaran dan tujuannya memang beriklan di sebuah organisasi, tapi tidak sebatas itu. Tidak hanya untuk mengejar keuntungan materi, tetapi lebih kepada bagaimana membangun image. Jadi yang mereka jual adalah sesuatu yang betul-betul real didesain dengan ruang lingkup dan packaging yang luar biasa. Ini lagi-lagi mengindikasikan betapa sulitnya tugas dari peran dari tugas PR itu sendiri. Ada beberapa sumber dari aktivitas public relation officer yang ada di setiap perusahaan atau lembaga. Mereka juga menjadi terkait dengan manajemen issues. Artinya mengidentifikasikan pekerjaan mereka, mengidentifikasikan, memonitor aksi publik atau reaksi publik terhadap lembaga. Kemudian juga PR itu adalah manajemen krisis, berkaitan dengan kegiatan manajemen krisis menghadapi berbagai macam krisis atau problem atau bencana atau kegiatan negatif yang barangkali tidak terencana. Kemudian bagaimana pada akhirnya mereka bisa memaksimalkan akses positif yang dapat diraih sehingga bisa tetap menjadikan citra positif dan pandangan positif dari publiknya. Aktivitas lainnya yaitu yang pertama Public Information Officer, yaitu sebagai pendukung antara lembaga dengan pemerintah, antara lembaga dengan media, antara lembaga dengan publik yang lainnya. Barangkali kita bisa lihat bahwa aktivitas dari public relation itu public figure atau bekerja mewakili lembaga atau perusahaan untuk menghadapi petisi perangkat pemerintah yang punya peranan dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status quo atau mengubahnya. Yang kedua ada financial relation, bagaimana lembaga pada akhirnya mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi kepada pemegang saham atau masyarakat pemilik modal di perusahaan atau lembaga tempat mereka berjalan. Kemudian ada communication relation, bahwa seorang PR atau praktisi PR di sebuah perusahaan atau lembaga berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau publik secara umum. Internal relation, industry relation, ada juga yang disebut dengan monetary relation, memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang. Ada beberapa syarat-syarat yang mesti dimiliki oleh seorang praktisi PR itu di sebuah lembaga. Minimal ada beberapa kriteria yang merangkum keahlian seorang praktisi PR yang baik terlepas dari latar belakang kepribadiannya, yaitu yang pertama harus mampu menghadapi semua orang. Ia memiliki aneka ragam karakter, budaya, kemampuan, pendidikan, bahasa, semuanya harus mampu dihadapi dengan baik. Artinya praktisi PR dituntut memiliki kemampuan dan kemampuan untuk berusaha, memahami serta bersikap toleran meski hatinya menolak kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi seorang penakut atau penjilat. Yang kedua, mampu berkomunikasi, karena memang ini menjadi ihwal utama, syarat utama yang mutlak dimiliki oleh seorang praktisi PR itu sendiri di sebuah lembaga manapun. Artinya dia mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, dengan jelas, dengan sederhana, dengan lugas, baik itu lisan maupun tulisan, atau bahkan bisa menggunakan media-media secara visual, misalnya melalui gambar atau foto atau video. Apalagi sekarang berkembang dengan media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga manapun juga.
Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Hal ini menuntut kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Jadi, seorang praktisi PR adalah seorang cleaner yang handal. Yang keempat, ada memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun di luar di dalam kehidupan pribadinya. Yang kelima, ada memiliki imajinasi. Jadi, seorang public relation atau praktisi PR adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga ia mampu membuat jurnal internal, menulis naskah, membuat film, membuat video terkait dengan produk atau jasa yang menjadi andalan dari lembaganya, menyusun rencana terkait dengan kampanye serta rencana terkait dengan publish dari produknya, yang berarti itu harus didesain demikian rupa. Itu dilakukan secara rinci dan jelas. Selanjutnya, ada kemampuan mencari tahu. Jadi mereka adalah orang-orang yang handal, yang bisa mencari tahu, memiliki insting yang peka. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas, sehingga relasinya memang harus sangat banyak karena kemampuan komunikasinya sangat tinggi. Dalam hal ini memang dituntut menjadi seseorang yang serba tahu dan dekat dengan siapapun, dengan kalangan dan level manapun. Dan terakhir, yaitu seorang praktisi PR harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil-hasil dari satu kondisi ke satu keadaan yang punya kaitannya dengan nama baik atau image perusahaan atau lembaga, kemudian belajar dari hasil-hasil tersebut untuk kemudian didesain lagi, didata untuk dibawa ke perusahaan atau lembaga yang menjadi satu statement diperbincangkan, sehingga menjadi keputusan-keputusan yang bijak pada akhirnya dan dampak dan efek yang baik. Itulah penyampaian materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Khairiyah Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.